Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup Sekarang dan Akan Datang, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kisah dalam kitab suci Perjanjian Baru yang sangat menarik untuk kita renungkan, terutama agar kita ingat hidup sesudah kematian, adalah kisah Lazarus dan orang kaya. Kisah Lazarus dan orang kaya adalah gambaran kehidupan manusia. Lazarus adalah seorang pengemis. Selain pengemis, Lazarus menderita suatu penyakit. Badannya penuh dengan borok dan berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dengan harapan dapat menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lebih lanjut dikisahkan betapa malangnya nasib Lazarus, sebab anjing-anjing pun datang dan menjilat borok Lazarus. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara si kaya digambarkan sebagai orang yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan pada akhirnya orang kaya itu juga meninggal sama seperti Lazarus. Tetapi orang kaya menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan melihat Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham. Saudara-saudari terkasih, Lazarus adalah gambaran mengenai kehidupan sebagian besar manusia yang hidup di dunia ini. Hidup Lazarus mengingatkan kita terhadap jutaan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan makanan, menderita berbagai penyakit dan sakit. Bahkan ada nasib ribuan manusia lain yang hidupnya tidak lebih baik dari binatang. Kita dapat membayangkan betapa tragisnya nasib Lazarus. Lazarus seakan-akan terpisah dari dunia manusia dan hidup layaknya binatang. Kita melihat bagaimana dia menunggu remah-remah nasi yang jatuh dari meja si kaya. Ternyata tidak hanya Lazarus yang menunggu remah-remah nasi yang jatuh. Ada pula anjing yang menunggu remah-remah nasi jatuh dari meja orang kaya itu. Inilah dua keadaan yang sangat bertolak belakang. Dan sebagai umat beriman, kita sedih dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun inilah kenyataan hidup sesungguhnya. Orang-orang menjadi gelap mata dan tidak peduli dengan sesama. Saudara-saudari terkasih,
gambaran kehidupan Lazarus yang penuh derita dengan sakit borok di tubuhnya dan hidup dari hasil mengemis sangat berbanding terbalik dengan kehidupan mewah orang kaya seperti yang dapat kita baca dalam kisah yang begitu singkat namun sangat menyentuh dan menyayat hati kita. Kisah singkat ini mau memberi kita petunjuk betapa singkat dan cepatnya hidup kita di dunia yang fana. Kita manusia hidup dalam kurun waktu yang sangat terbatas. Rata-rata hidup manusia 50 sampai 60 tahun. Bahkan dunia kita saat ini yang begitu canggih, alat-alat kesehatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, seringkali tidak mampu memperpanjang hidup manusia. Ketika dunia semakin canggih dan penuh hal-hal baru, justru banyak penyakit yang bermunculan. Kita bisa ambil contoh penyakit jantung, penyakit kanker, stroke, atau kelumpuhan baik yang bersifat sementara maupun bersifat menetap sampai penyakit HIV dan AIDS yang sampai saat ini belum ada obat penangkalnya. Belum lagi muncul penyakit baru yang berasal dari binatang seperti penyakit flu burung, termasuk yang terbaru adalah COVID-19. Saudara-saudari terkasih, berbagai penyakit yang muncul di tengah-tengah kita, termasuk COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, bisa dengan mudah menyebar dan merenggut jutaan nyawa. Yang terkena penyakit itu tidak hanya orang miskin, tetapi juga orang kaya. Tidak hanya rakyat jelata, tetapi juga para pemimpin dan pejabat. Tidak hanya orang jahat, tetapi juga orang baik. Dan jika hidup kita umat manusia begitu singkat dan dengan mudah terjangkit suatu penyakit yang mematikan, lalu apakah kita umat Kristen dan Katolik mau menyombongkan diri dan bersukaria tanpa peduli dengan sesama yang kecil dan menderita? Memang amat disayangkan, sebab kita umat manusia lebih peduli dan memberi perhatian untuk kehidupan di dunia yang hanya sementara dan sangat singkat. Kita lupa untuk menyiapkan kehidupan yang akan datang. Kita juga lupa bahwa kehidupan kita di dunia akan datang atau kehidupan akhirat adalah sebuah kehidupan yang kekal tanpa batas waktu. Oleh sebab itu, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Kita belajar peduli dengan menolong sesama. Apakah selama ini kita hanya peduli dan memikirkan kehidupan di dunia? Atau kita juga menyiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyadarkan kami lewat kisah Lazarus dan orang kaya. Engkau ingin agar di masa Prapaskah ini kami lebih terbuka dan mau menolong sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan kami. Ampunilah kami yang terkadang hanya memikirkan diri sendiri. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.